Ya, Bocil. Ya, Pak Didi. Siap deh Bocil. Ini senang rasanya Bocil kalau udah bareng-bareng di Talkroom lagi. Bisa menerima undangan Talkroom khusus ini Decil. Karena kebetulan kan Decil, kalau Decil ini kan kalau abang lihat dalam beberapa bulan terakhir kan lagi concern tuh. Dan malah lagi fokus di profesi Decil sekarang sebagai lawyer. Lawyer, iya. Nah, kalau kita lihat di berita-berita kan sebenarnya banyak kasus-kasus nih yang terjadi di Aceh, terkhusus di Langsa. Di Langsa. Tapi kan yang lagi hits itu kan masalah KDRT, Cil. KDRT, ya. Nah, Decil sendiri dalam perjalanan lawyer pasti banyak menerima banyak kasus-kasus ya yang mungkin Decil menjadi sebagai lawyernya nih. Nah, khusus di KDRT sendiri, gimana, Bocil? Keadaan apa yang Bocil lihat ketika ada kasus KDRT dan perjuangan Decil sendiri sebagai lawyer? Kalau sejauh ini yang aku alami nih Pak Didi, yang aku alami, yang pernah juga aku tangani, lebih tepatnya kasus-kasus perceraian ini KDRT-nya sedikit Pak Didi. Maksudnya yang jadi masalah, cuman kayak jadi penunjang alasannya untuk berpisah. Tapi kayak rata-rata kebanyakan kasus cerai yang aku tangani itu kayak kebanyakan malah istri nutupi kelemahan suaminya. Meskipun ada juga yang dibilang pernah sih dipukul atau apa gitu, pernah. Tapi kalau aku pribadi nih secara nangani belum ada yang pernah nangani kasus KDRT gitu. Bentar, tadi Bocil bilang menutupi. Menutupi apa maksudnya tuh, Cil? Maksudnya kayak misalnya kan konsul nih, biasanya sering tuh kayak pernah dipukul nggak? Kan sering, biasanya kan alasan bercerai itu cekcok terus menerus kan. Terus pernah nggak dia kasar atau mukul atau apa? Rata-rata tuh kayak mau jawab tapi ragu gitu, nampakan muka-muka ragu. Nih bilang nggak ya? Ini bilang di mukanya aja, yang dalam hati tapi kayak bilang nggak ya gitu. Tapi kebanyakan nutupin ya, kalau sampai mukul enggak gitu, rata-ratanya gitu. Padahal faktanya Ya nggak tahu kan, beda-beda orang kadang takut kan waktu mau ngomong nih, pasti kok bilang terpukul lagi nih. Mungkin kan. Banyak nggak kalau yang Bocil konsultasi yang udah hadir ke Bocil, karena kan Bocil ini juga kawan-kawan aktif di LBH ya. LBH apa namanya? Peduli Rakyat Aceh. Peduli Rakyat Aceh. Nah, tentu LBH ini kan banyak nih datang konsultasi orang yang bermasalah dengan hukum ya. Iya. Berarti kebanyakan wanita nggak berani speak up ya masalah kondisi rumah tangganya yang dalam tanda kutip. Berani Pak Didi. Malah kalau sejauh yang aku tangani, yang melapor ke kami itu untuk melakukan gugatan cerai itu dari pihak wanita, Pak Didi. Paling tinggi. Bahkan kalau survei nih, penggugat terbanyak itu memang dari pihak istri, Pak Didi. Latar belakang? Kayak itu lebih ke apa ya? Segmented sih, tergantung juga permasalahannya gitu. Tapi rata-rata ya itu kayak kebanyakan suaminya judi, narkotika gitu-gitu, dan pastinya ada something lah, ada perselingkuhan gitu-gitu, bau-bau itu pasti ada. Oke, 3 hal tadi, judi, terus ada perselingkuhan, dan juga satu lagi apa namanya tadi yang dibilang Bocil? Narkotika. Narkoba. Yang dominannya itu narkoba. Tapi faktor ekonomi juga dominasi, Pak Didi. Biasanya kan kalau udah berjudi tuh kayak nafkahi udah jarang gitu. Terus apa yang ada di rumah habis. Narkoba gitu juga. Kan kalau udah pasti ya rata-rata kayak misalnya dulu pernah masuk suaminya gitu. Tapi dimaafin, istri masih mau nerima gitu-gitu. Tiba-tiba ngulah lagi gitu. Sampai akhirnya ada di puncaknya ya. Kayaknya ini udah nggak bisa lagi lah untuk dipertani, dan akhirnya mereka gugat gitu. Endingnya persentase berarti kalau udah bertingkat perceraian yang dimintai oleh wanita, berarti bahasa pasah ya, kalau kita orang Aceh bilang pasah. Nah, endingnya itu rata-rata memang jadi bercerai atau didamaikan. Karena kan aku sempat dengar tuh katanya biasanya kan didamaikan dulu nih, dirujuk nih. Sebenarnya proses mendamaikan itu ada di skup terkecil. Kayak misalnya di pemerintahan desa nih, sebelumnya didamaikan dulu di desa. Bosannya ini kan terjadi cekcok, karena kan kalau di Aceh sendiri kita ada
berapa 16 atau 18 perkara yang bisa diselesaikan di desa lah gitu. Jadi Salah satunya pertikaian rumah tangga. itu dia tetap melalui ke aparatur desa. Selesaikan dulu baru melakukan upaya hukum selanjutnya gitu. Kalau dirasa tidak selesai di Iya, sana. dan itu juga nggak langsung diterima gitu. Sampai di Mahkamah Syariah kalau di Aceh namanya, itu tetap dimediasi, tetap ada proses mendamaikan juga. Tapi kan faktor memediasi seseorang itu kan juga dilihat dari latar belakang kasus nih, Cil. Kalau latar belakang kasusnya udah dalam tanda kutip katakanlah si suami melakukan kekerasan yang udah di luar ini, apakah mahkamah syariah ataupun lawyer seperti Bocil masih memberikan solusi perdamaian? Kalau perdamaian itu adalah upaya hukum, Mbak Didi. Upaya hukum untuk mendamaikan. Terkait terrealisasi atau enggaknya, itu balik lagi kepada orangnya. Tapi jalurnya upaya mediasi tetap harus ditempuh. Meskipun nggak berhasil, tetap mau dengan gugatannya untuk bercerai gitu. Namun, kalau udah KDRT bisa dipidanakan. Oh, lain konteks itu. Beda konteks. Dia bisa langsung aja tuh. Perselingkuhan gitu juga kalau nggak terima, ya langsung aja tuh lakukan gugatan, bosnya dia udah punya yang lain gitu-gitu. Kalau yang satu lagi ada upaya mediasi, kategori kasusnya apa-apa? Biasanya ini Pak Didi, lebih ke orang itu lebih ke selektif di alasan perceraian ini, cekcok terus-menerus. Nah ini yang harus memang benar-benar dibuktikan. Nah bagaimana? Jangan karena nanti nggak pas biasa aja, udah dianggap cekcok terus-menerus nih. Supaya menempuh jalur hukum aja, padahal ya memang udah nggak mau ataupun udah punya tujuan lain gitu. Nah ini yang perlu menjadi titik fokusnya, alasan cekcok terus menerusnya ini gitu. Oh begitu dia. Karena kan itu juga bisa jadi alasan perceraian. Memang salah satu alasannya itu cekcok terus menerus, pisah rumah selama 6 bulan kan. Itu Kadang-kadang kan itulah tadi, kadang-kadang ada permasalahan baru nih. Aku banyak melihat kadang-kadang ketika perceraian itu terjadi ataupun ada upaya perceraian, ini kan yang jadi masalah sekarang kan adalah si anak. Nah, kadang aku ngelihat ada beberapa, ini aku nggak tahu nih Cil, mungkin kita bisa buka informasi ini di sini. Ada kekhawatiran kadang-kadang nanti takutnya anak aja tuh hak asuh ke si suami atau ke si ibu. Ada nggak konteks mana hak yang dibilang ini wajib asuhnya dulu ke si suami atau si ayah atau si ibu? Ada nggak kategorinya hak asuh tadi? Hak asuh itu sebelum dia dewasa itu jatuh ke tangan ibunya. Kalau si ibu dalam konteks hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau konteksnya gila secara otomatis jatuh ke ayahnya. Nah ini kan kita bisa lihat nih Bung, misalkan oke lah, ini aku bukan sok-sok bicara tentang membela kaum lelaki kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan lelaki ini kan jadi faktor, segala faktor nih. Sehingga dianggap sebagai unsur pasah paling tinggi atau tingkat gugatan paling tinggi di wanita. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau dari lelaki ini kejadiannya. Ini anak masih kecil. Dia menggugat si istri karena si istri ini dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Berbicara anak balita tadi, ini bagaimana kondisinya? Kalau dapat dibuktikan bahwasannya seorang ibu itu tidak baik-baik saja, tidak layaknya seorang ibu, kayak tidak memberikan perhatian selayaknya ibu, terus dalam kondisi gangguan jiwa, itu mungkin bisa jatuh sepenuhnya ke suami. Spesifik Cil, gangguan jiwa seperti apa yang dimaksud? Gila, dalam arti kata gila, otomatis kan dia udah nggak cakap hukum tuh. Kalau Secara dia, hukum. Oke, sip. Ini aku agak tajam lagi nih, Cil. Ini agak dalam nih. Iya. Kalau wanita ini broken nih, gimana? Brokennya yang gimana nih? Dalam tanda kutip, maaf nih ya, kita belak-belakan aja. Ini si suami menggugat si istri, dan si istri melakukan pekerjaan, maaf dalam tanda kutip, ya sebagai wanita kupu-kupu. Ini kan sangat tidak baik-baik saja bagi si balita ini, si anak ini. Ini gimana nih? Ini kan dia kan gak gangguan jiwa. Si wanita ini kan gak gangguan jiwa nih Cil. Tapi profesi dia, maaf dalam tanda kutip, dia adalah kupu-kupu malam. Tapi dia mendapatkan hak asuh untuk menjaga seorang balita. Itu gimana tuh? Kalau secara hukumnya nih, secara hukumnya, aku nggak bisa ngejabarkan secara kayak mana ya. Nah di hukum ini beda. Mungkin siap, sepengetahuan aku nggak berani ngomong tajam terkait hukumnya nih. Iya. Tapi aku bakal ngejawab ini secara praktek di lapangan nih. Praktek di lapangan. Ketika memang kita sama-sama sadar nih, orang tua perempuan dalam kondisi nggak baik-baik aja.
disinilah butuh peran seorang ayah yang menyelamatkan anak tadi. Harusnya ketika memang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Dan itu pun harus memang betul-betul dibuktikan. Ya. Harus dibuktikan bahwasannya sebagai seorang ibu dia nggak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Iya. Dan itu harus ada pembuktiannya. Harus Kayak ada misalnya, pembuktiannya. Katakanlah kata Pak Didi tadi, oh hari ini dia apa namanya tuh? Dalam tanda kutip tadi itu kupu-kupu malam nih. Mana buktinya? Siapa saksi-saksi yang mengetahui bahwasannya dia sering keluar sama laki lain yang berganti-gantian? Itu juga harus dibuktikan. Berarti harus ada pembuktian lah ya. Karena kan setiap kita hukum tetap harus ada pembuktian, Pak Didi. apapun itu jenisnya. Apapun itu jenisnya. Wow. Untuk membuktikan suatu perkara ini memang betul-betul begitu kejadiannya itu. Oke, fine. Aku juga baca media nih, Cil. Memang betul kayak Bocil bilang, tingkat gugatan perceraian dari wanita kepada si suami ya, Iya. atau si istri kepada suami. Aku mau tanya balik, ada nggak gugatan dari si suami untuk si wanita nih dalam? Ada. Kasusnya beragam nggak? Kasusnya beragam juga. Boleh nggak kita buka di sini? Cil? Variasi. Sebenarnya intim, Oke. tapi aku bakal ngasih tahu yang global aja nih, Oh, yang mungkin oke. diketahui sama orang-orang banyak tuh. Kayak biasanya nih ya, turut andil peran orang tua dari yang laki. Itu satu faktor. Satu faktor lagi biasanya tuh di anak. Mungkin secara fisik belum memiliki keturunan. Itu juga salah satu faktor. Jadi faktor, oke. Kalaulah katakan perselingkuhan dari pihak si wanita itu udah lain cerita. Lain cerita ya. Oke, fine. Berarti kondisi saat ini, apakah dalam hal ini nih Bocil sebagai lawyer mengamati kondisi gugatan-gugatan yang dominan dari istri ke suami, sebenarnya permasalahan ini sampai selevel ini berarti ini kan sedang tidak baik-baik saja nih dalam tanda kutip orang berumah tangga. Gimana menurut Bocil melihat kondisi itu? Kondisi Ya di mana saat ini malah sebaliknya nih, malah kaum wanita yang banyak minta pisah. Maksudnya dalam ini kan udah ngeri nih. Kalau udah banyak wanita yang ingin bercerai dengan suami, ini kan udah what happened sebenarnya? Di mata Bocil ini baik-baik saja nggak nih? Kalau sudut pandang aku gini Pak Didi, referensi wanita, ini kebanyakan survei nih, referensi wanita itu ketika memutuskan untuk bercerai dengan suaminya nih, karena sosial media Pak Didi, mungkin punya referensi, terus punya gambaran artis saja yang udah banyak duit masih bisa cerai, ya. Terlalu menggampangkan kata cerai Pak Didi. Dan gini, aku nggak, ini aku pribadi, ini masuk nih ke KDRT ya. Aku nggak membenarkan, aku orang yang menolak KDRT. Tapi kalau misalnya KDRT ini lahir dari seorang suami, aku berani bilang bahwasannya kita lihat dulu apinya. Jangan kita tahu-taunya udah ada asap. Kita harus lihat apinya. Oke. Sedangkan suami hari ini mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Istri merasa dengan kondisi mungkin suami pengangguran, istri ada jabatan, merasa sindrom power Pak Dede. Itu juga salah satu faktor. Gitu. Ini kan tinggal berbicara masalah ego nih. Oke. Ini tinggal berbicara masalah ego. Itu juga mempengaruhi Pak Dede. Itu juga salah satu faktor. Tapi aku bukan tipikal yang membenarkan KDRT. Terus bagaimana sosok seorang suami yang dianjurkan untuk menjadi pemimpin rumah tangga dan mendidik keluarga yang harmonis, sedangkan waktu dia bawa kapal yang bukan nahkoda sibuk mau mengendalikan kapal. Dalam nih. Dalam Logis nih. ya Pak ya? Logis nih, dalam nih. Logis ya? Ini dipotong captionnya nih, ini khusus trailer nih. Oke, fine. Aku paham tuh dah. Bocil, selama menjadi lawyer dan ada menerima konsultasi, ada nggak Bocil sebagai seorang yang berprofesi lawyer melihat kondisi itu? Kondisi Hal yang seperti Bocil tadi ada. sampaikan. Bahkan aku ceritain nih berdasarkan pengalaman.
Jangan sebutkan nama, ceritakan Oke. kronologi. Kronologisnya memang kayak gitu. Biasanya kayak misalnya nih, si istri kerja di satu instansi, Mhm. pinter, terus punya jabatan yang lumayan. Mhm. Biasanya dekat-dekat aja tuh. Mhm. Sedangkan suami mungkin kronologisnya udah beda. Awalnya bersama mungkin sebelum si istri kayak yang sekarang. Oh, waktu pacaran masih belum jadi apa-apa nih. Pas sudah menikah, karir si istri lebih Kondisi secara otomatis Pak Dede Oke. mempengaruhi. Tergantung bagaimana cara, ya banyak contohnya Pak Dede. Kasih satu aja. Contoh nggak usah kasus lah ya. Aku makin seru nih ya. Contoh kasusnya nih ya. Kalau misalnya berani aku bilang si istri bekerja, suami kan kewajibannya nyari nafkah nih. Iya. Nyari nafkah. Otomatis dia memperjuangkan segala hak-hak dia sebagai suami. Aha. Otomatis nafkah. Kalau ada anak pasti nafkah anak Iya. juga suami. Tapi ketika istri lebih mendominasi, selesai Pak Didi. Iya. Dan contohnya kayak Pak Didi, aku udah ngeliat Pak Didi, suaminya cuma jualan-jualan di pajak, Mhm. istrinya PNS. Mhm. Biasanya di rumah Pak Didi, itu dari jendela, lantai, sampah itu biasa kerjaan suami, memang udah jatah. Udah nggak usah bilang apa-apa, gitu. Kau nggak aku suruh kerja, biar aku yang kerja, tapi rumah beres lah. Ini jadi Terus power ini digunakan untuk apa Pak Didi? Bahkan bakal, maaf cakapnya nih, keluar statement dari istri, bahwa nggak sama kau pun aku masih bisa hidup. Terus suami di mana? ya. Wow. Kena sliding nggak tuh si istri? Aku bukan mengklasifikasikan ini Pak Didi. Iya benar. Tapi Perempuan punya duit banyak. Ini aja ada kalimat yang aneh, perempuan duit banyak. Kan aneh, dua hal aneh nih. Iya. Dia nyuruh laki ngerjakan pekerjaan rumah, sengap. Dikasih duit nih, uang jajan 100.000. Tapi skincare dia 700.000. Bayangi, suaminya lapar, muka dia glowing. Aneh kan Pak Didi? Iya. Dan itu banyak terjadi Pak Didi. Setelah kita tahu di lapangan, itu sangat banyak terjadi. Iya. Itulah maka tadi aku bilang tadi kan, katakanlah hari ini tingkat gugatan yang muncul dari istri itu lebih tinggi. Kelasnya ada karena suami narkoba segala macam. Ini aku sebaliknya kan mau lihat dari sisi lain nih. Rupanya kan ada juga faktor-faktor lain ya. Faktor-faktor lain. Salah satunya kalau si wanita ini merasa atau si istri sudah merasa lebih banyak duit sehingga ya dia ya karena si suaminya belumlah mendapatkan hal yang sama, Iya. ya dia melihat sebelah mata lah. Nah kadang-kadang itu Kebanyakan, jadi Pak Edi. accident ya, jadi Iya. gesekan yang jadi faktor Gesekan. ya KDRT yang Bocil maksud tadi, yang kita tidak mengiyakan kasus itu. Kita tidak mengiyakan KDRT itu, tapi faktor-faktornya asapnya bisa muncul dari sana begitu, Cik. Aku lebih tepatnya bisa bilang gini, ngasih makan istri dan anak itu gampang, terus ngasih makan egonya yang berat. Iya, dengan era yang sekarang Pak Didi, keinginan orang makin bertambah Pak Didi. Oke. Katakanlah Bocil pernah menghadapi orang yang seperti itu, konsul ke Bocil dan dengan kasus yang katakanlah persis sama. Bocil sebagai lawyer gimana? Karena kan Bocil seorang lelaki nih yang mungkin sama lah. Kita kan lelaki ini kan punya feel yang sama ya. Bisa merasakan juga gimana kondisi dia. Gimana Bocil waktu itu? Lebih tepatnya menyesuaikan diri Pak Didi dan memberikan nasihat. Karena yang terpenting daripada seluruh penegak hukum, bukan cuma pengacara nih, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia itu memberikan nasihat-nasihat hukum. Sudah pasti, bukan membantu sepenuhnya kepentingan daripada perorangannya. Tapi kita lihat nih hukumnya. Nah, secara etika, secara moral itu juga harus diberikan nasihat-nasihat. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Dan otomatis kita harus ngebawa ini jauh dulu nih. Dari agama dulu, dari kekodratnya seorang suami dan istri. Lebih ke situ dulu tariknya nih. Baru ke permasalahan hukum yang dialami sama
orang yang konsultasi. Itu. Nah, ini jadi hal yang menjadi keresahan ya kan akhirnya ya. Dan waduh bocil, capek juga jadi lawyer Pak ya. Capek Pak Didi. Bahkan banyak yang kan ada stigma bahwasannya pengacara membela yang bayar segala macam. Ada. Orang ini nggak tahu ada yang namanya surat keterangan tidak mampu dari desa. Ini dia nih. Ini kita buka nih. Kita buka nih. Ini kan juga sebagai informasi nih kepada masyarakat Informasi. ya. Karena kan masyarakat kadang-kadang nggak berani nih konsultasi ke LBH atau konsultasi dengan lawyer dikarenakan kan mindsetnya kan lawyer itu dibayar dan bayarannya mahal. Oke, kita mau buka nih. Ada peluang itu bagi mereka. Kalau siapapun yang terjerat kasus hukum, di setiap daerah itu udah punya yang namanya LBH. Jadi tugas LBH itu membantu masyarakat miskin dan kurang mampu dengan membawa dokumen surat keterangan tidak mampu dari desa. Itu diberikan jasa secara cuma-cuma Pak Didi. Itulah peran LBH. Ini harus disampaikan nih ke di bawah penonton. naungan Kemenkumham. Wow, artinya nih ada fasilitas nih untuk untuk wilayah hukum bagi masyarakat yang perlu jasa lawyer. Pasti. Dan kebetulan ini LBH kita apa tadi? Peduli Rakyat Aceh. Peduli Rakyat Aceh. Dan bagi teman-teman yang mungkin dan penonton Talkroom yang nonton video ini, mana tahu kalian lagi sedang dalam keadaan tidak baik-baik juga, baik itu mau konsultasi ataupun ingin memakai jasa lawyer, maka seperti yang dibilang Bocil tadi, ada langkah. Dan LBH itu ada setiap daerah, dan LBH yang hari ini Bocil bernaung membuka ruang itu, begitu Bocil? Karena gini Pak Didi, sekarang ini orang itu rata-rata yang pernah kami temui dalam sepanjang perjalanan kasus aku di dunia pengacara gitu, masyarakat ini memiliki fobia atau ketakutan ketika berhadapan dengan hukum. Ya. Inilah adanya LBH, bukan untuk membenarkan setiap perbuatan yang salah daripada masyarakat, tapi lebih memastikan kedudukan hukum antara sama nggak perbuatannya dengan pasal yang dijatuhkan. Oh, oke. Ketika salah ya kita tetap salah, kita akui, kita terima hukuman yang bakal kita jalani, udah. Ini lagi, nah untuk KDRT sendiri nih Cil, Rame kan, rame yang baru-baru aja rame kan. Iya, Rame. ada siapa tuh? namanya? McGregor apa? Siapa? Cut Intan. Suaminya McGregor apa siapa? Martador apa? Hah? Amtredor. Tuh. Itu aku sempat buat postingan di Instagram. Snap lah gitu kan. Ngajak berantem sama Martador, yuk berantem gitu. Karena aku juga ini, jangan nangis, oke. Aku nggak sepakat Pak Dede dengan adanya KDRT. Apapun pemicunya, apapun alasannya gitu, nggak sepakat dengan perempuan. Dari kodratnya aja dia dulu makhluk lemah Pak Dede. Sampai harus dipukuli layaknya. Aku nonton tuh videonya, waduh. Iya, sama aku juga nonton. Itu parah banget tuh. Dan di situ ada anak Pak Dede. Nah, ini dia. Yang kena. Ini dia belum bisa bicara, dia belum bisa berpikir, tapi memorinya merekam semua kejadian yang ada. Tapi aku dengar malahan anak-anaknya yang lain juga menonton itu, yang masih kecil, dan hari ini anaknya ketakutan lihat ayahnya. Itu. Ini kayak mana nih laki ini? Kok maksudnya aku gini loh, aku ngeliat video itu kayaknya dia terlalu power kali nih si laki, merasa menguasai sehingga dia kayak lagi UFC itu. Dan aku kurang sepakat itu Pak Dede. Aku kayak ini mungkin kok nonton bang yuk berantem yuk, itulah lebih tepatnya. Kalau misalnya memang abang nggak senang, mainlah di mana, mau yang olahraga boleh, kalau sama berat badannya tinju yuk lah gitu. Maksud aku biar fair aja, sekian banyak hal yang bisa ditumbuk, kenapa istri sendiri gitu. Kan maksudnya banyak kali. Iya. Gitu. Kan ada tempat-tempat lain kan, pisang, bisa. Pisang, depok pisang ada. Abis itu ya orang-orang yang mungkin nggak bayar utangnya bisa. Kenapa harus istrinya? Terus psikis anak Pak Didi yang harus sangat-sangat diperhatikan. Setingkat rumah tangga yang nggak harmonis aja udah pukulan buat anak.
Iya, betul. Apalagi pukulan betulan. Iya, benar. Itu di situ aku letak nggak sepakatnya Pak Didi. Ya. Ya kalau memang nggak, ya lebih aku bukan menyarankan nih, tapi ya bagus udah aja. Ya nggak usah pakai sliding kayak gitulah. Ya ini ada masalah nih, nggak sanggup diselesaikan sama-sama. Ya udah diskusi, mediasi. Nggak dealnya di mana, nggak cocoknya di mana gitu. Daripada harus sampai di ujung yang nggak diinginkan. Ya itulah tadi KDRT. Nah itu, dan aku juga tipikal orang yang nggak sepakat sama tindakan yang baru-baru juga beredar di sosial media. Bahwasannya pengacara dari yang laki bilang akan dilakukan restoratif justice ataupun perdamaian antara laki sama perempuannya. Aku kayak nggak sepakat aja gitu Pak Didi. Yang dilakukan ini fatal dan menyita perhatian publik. Oh iya. Tapi kenapa, maksudnya oke, memang restoratif justice adalah upaya hukum untuk mendamaikan. Oke. Iya. Tapi ini kan tindakannya udah diketahui orang banyak. Dan videonya juga orang tonton itu. Memang aku Orang ngeliat. tonton, baik yang di bawah umur maupun yang udah dewasa nonton itu. Dan ekstrim kali memang pemukulannya memang ekstrim kali itu. Itu rame Pak Didi. Rame, kalau ngebaca komen-komennya dia ada yang seru, ada yang lucu. Aku nengok. Berarti dari sudut mata Bocil sebagai lawyer agak enggan melihat kalau solusi yang lebih ke jijik sih, bukan enggan, lebih ke jijik nengok ya laki gitu Pak Didi. Betul. Laki gitu. Mungkin dulunya kita nggak tahu ya secara psikologis, bisa jadi kan si laki punya pengalaman gitu di keluarganya sebelumnya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Pasti ada yang dilihat. Iya, betul. Karena kan aku kemarin pernah podcast seorang dosen psikologi, itu Bapak Surya, itu juga menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat orang tuh muncul jiwa animalnya dikarenakan latar belakang atau masa lalunya gitu. Itu mungkin. Tapi kan dari tampangnya kan nggak nampak garang kali dia, nggak baik-baik kali mukanya, memang ganteng. Ya, Pak Didi, tampilan Pak Didi nggak akan menentukan Pak Didi. Koruptor mana yang mukanya jahat? Coba lah. Iya, koruptor Suami mana? Sandra Dewi? Ganteng, gagah. Gak mungkin kan dia kayaknya, udah pasti baik kali, udah pasti nih di rumah aja, pulang ke kantor main PS udah gitu. Gak mungkin korupsi. Oke, betul. Aduh, Cil. Sebenarnya aku pengen panjang banget nih, cuman karena bicara waktu. Dan mungkin next time kita bakal bahas lagi nih apa nih isu-isu kekinian yang juga ada urusannya dengan hukum nih, karena Pasti, Bocil kan hari ini berprofesi di bidang itu. Terima kasih Bocil. Oke Pak Didi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngundang Bocil. Pasti Pak Didi. Dan kita akan bahas hal-hal yang menurut sudut mata Bocil sebagai lawyer, dan tentu tontonannya sangat menarik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.